Haleluya, shalom. Shalom di rumah-rumah, narai kabar, semuanya barigas, amin saudara. Ya, semua sehat, bersuka cita. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan ada bersama dengan saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus adalah bekerja dalam kehidupan kita, setiap pribadi yang bersungguh hati mencari Dia, saudara. Kuasa Roh Kuduslah menjadi andalan kita dalam kehidupan hari-hari kita, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan lebih daripada Tuhan. Tidak bisa kekuatan manusia yang kita andalkan. Tidak bisa kekuatan uang yang kita andalkan. Tidak bisa kekuatan harta benda kita yang bisa kita andalkan, saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Dalam situasi kondisi keadaan zaman sekarang ini, maka kita menyadari bahwa andalan kita adalah Tuhan kita. Amin. Andalan kita adalah kuasa Tuhan. Andalan kita adalah kuasa Roh Kudus yang kita harus aktifkan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan saudara, minggu lalu kita sudah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Semua harus dipraktekkan, harus hidup di dalamnya. Aktifkan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita lewat kuasa doa. Kita sudah belajar firman Tuhan itu, bahwa kehidupan yang berdoa adalah sebuah kehidupan yang mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Karena doa-doa adalah membuka jalan bagi Tuhan untuk bertindak, saudara. Orang yang berdoa akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi orang yang malas berdoa dan tidak mau berdoa akan menutup kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Itulah sebabnya saudara, aktifkan kuasa Tuhan demi hari saudara, supaya kita membangun sebuah kehidupan doa, baik secara pribadi, baik juga bersama-sama dengan keluarga rumah tangga kita, baik juga bersama-sama dengan komunitas saudara seiman dalam komsel-komsel maupun pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudaraku. Saudara, Tuhan mau terus bekerja dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja supaya Dia bebas membawa kita ke dalam apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua saya mau bagikan kepada kita, aktifkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita lewat pujian penyembahan kita. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita lewat pujian penyembahan kita, saudara. Mari kita membaca Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4, saudaraku. Ikuti firman Tuhan dengan baik, buka hati kita, terima supaya kita bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Ini ayat keberapa ya? Ketiga berarti. Ya. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin, saudaraku. Firman Tuhan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kita, firman Tuhan membuat kita mengerti bahwa Allah itu bersemayam di atas puji-pujian kita, saudaraku yang terkasih. Kata bersemayam berarti Dia tinggal di situ. Kata bersemayam berarti Dia bertahta di situ. Kata bersemayam berarti Dia berkuasa, berdaulat, berotoritas di situ, saudara. Jadi pada saat seseorang menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan, maka dia membuat Tuhan Allah Israel
Israel, pencipta langit dan bumi dan segala isinya saudara, dia bertahta atas hidup orang itu. Dia berkuasa atas hidup orang itu. Dia berotoritas atas hidup orang itu. Sehingga orang itu akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya saudara, begitu penting bagi setiap anak-anak Tuhan untuk membangun sebuah kehidupan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan dalam kehidupannya saudara. Karena pada saat seseorang tidak membangun kehidupan pujian penyembahan, maka dia sedang tidak membuat Tuhan berkuasa atas hidupnya, bertahta atas hidupnya saudaraku. Tetapi pada saat dia membangun sebuah kehidupan pujian penyembahannya kepada Tuhan, maka dia sedang membuat Tuhan turun dan bertahta dan tinggal dalam kehidupannya dan berotoritas dalam kehidupannya, dan dia akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, begitu penting bagi kehidupan kita. Pujian penyembahan saudara begitu penting karena dia akan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang yang menaikkan puji-pujian kepada dia saudara. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang lain yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan yang sudah bertahta atas kehidupan orang itu saudara. Sehingga kita tidak akan dikuasai dengan rasa takut saudara. Karena kuasa Tuhan itu memberikan kita ketenangan, memberikan kita kelegaan, memberikan kita iman dan percaya bahwa Allah yang berkuasa itu menguasai kehidupan kita. Kita menjadi tenang, kita tidak menjadi takut dan gelisah lagi. Karena kenapa? Karena kita menaikkan pujian penyembahan kita saudara, dan Tuhan turun atas kehidupan kita dan dia tinggal di situ. Saudara, sekali lagi saya mau beritahu, begitu pentingnya bagi setiap anak-anak Tuhan membangun sebuah kehidupan pujian dan penyembahan. Karena itu akan membuat Tuhan tinggal, bertahta dan berkuasa atas kehidupan orang itu. Saudara, pada saat kita masuk dalam sebuah hadirat Tuhan saudara, membawa pujian penyembahan, kita sedang masuk saudara dengan kuasa darah Yesus yang sudah menebus kita saudara, dan kita membawa puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan saudara, maka kita akan mengalami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu saudara, ada kekuatan, ada kelepasan saudara, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa yang bekerja mendatangkan kemerdekaan dan kelepasan dalam kehidupan kita. Masuk dalam hadirat Tuhan saudara, bawa puji-pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan saudara. Itulah yang akan memberi kita kekuatan, kemerdekaan, kebebasan, kelepasan saudara, karena dia berkuasa atas hidup kita. Penting sekali lagi bagi setiap anak-anak Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan secara pribadi, secara bersama-sama saudara, membawa puji-pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada dia. Amin saudara. Saya menghimbau semuanya saudara, anak-anak Tuhan dalam pelayanan kita. Saudara, bangun kehidupan doa, bangun kehidupan pujian penyembahan, senang memuji-muji Tuhan saudaraku. Karena di dalamnya apa? Ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita lewat puji-pujian dan penyembahan kita saudara. Setiap hari dari mulai bangun pagi saudaraku, kita menaikkan puji-pujian, ucapan syukur. Saudara pernah merasakan, saudara mengalami, dalam tidur kita pun jiwa kita bernyanyi saudara, memuji Tuhan. Dan kita ingat sebuah lagu dan kita bangun pada pagi hari dan kita menaikkan puji-pujian itu saudara. Itu luar biasa. Kita bisa tertidur tapi roh kita tidak pernah bisa tertidur saudara. Kita bisa beristirahat daging kita, jiwa kita saudara. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah tertidur dalam hidup kita. Dia melingkupi orang-orang yang membangun sebuah kehidupan kekuatan doa dan pujian penyembahan kepada dia saudara. Ada kuasa Tuhan bekerja. Saya mengalami sebuah kesaksian dalam kehidupan saya. Saya membiasakan diri dalam puji-pujian penyembahan Tuhan. Mulai waktu SMP, masuk ke ruang doa, tempat mama saya berdoa saudara. Di situ mengalami saudara dengan Tuhan, saya hanya sendiri di ruangan itu. Tuhan menjamah
dan air mata saya keluar. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saudara, dan itu terus berjalan. Kita belajar membangun sebuah kehidupan yang terus bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Satu ketika waktu saya berkuliah di Bandung, saudaraku, dan di tempat kos-kosan kami itu satu rumah, saudara, dan kami anak-anak Tuhan menyewa rumah itu dan masing-masing membayar sesuai dengan kamar, saudara. Dan saya masuk ke situ. Setiap malam saya menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Setiap pagi saya menaikkan doa dan syafaat saya, memuji, menyembah Tuhan, saudara. Satu ketika, saudara, waktu saya tidur pada malam hari setelah doa pujian penyembahan kepada Tuhan, saya berbaring seperti biasa dan saya tidak tahu, seperti ada orang yang mencolek ini samping saya ini. Tiba-tiba saya mengalami berbahasa roh di situ. Padahal saya belum mengalami itu, saudara. Tiba-tiba keluar bla 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 bla. Dan beberapa hari kemudian lagi, saudara, itu yang terus dibangun, saudaraku. Dalam tidur waktu itu, dan saya tidur seperti biasa. Tapi tiba-tiba pengurapan Allah itu turun dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Dan semua ini, saudara, wah. Dan saya bilang, Tuhan, kaukah itu? Bukan dalam suasana ibadah seperti kita ini. Bukan dalam sebuah suasana saya sedang berlutut menyembah Tuhan, saudara. Tetapi waktu itu sedang berbaring tidur dan tiba-tiba dia mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bilang, Tuhan, kaukah itu? Kalau itu engkau, urapi saya sekali lagi. Sesudah reda saya berkata seperti itu. Dia datang lagi, saudara, mengurapi lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Tuhan, sekali lagi lah kalau kau itu. Dan dia menjamah saya sekali lagi, saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengalir. Dan saya mengalami itu. Saudara mungkin pernah dalam pertemuan ibadah mengalami itu. Atau di rumah saudara dalam pertemuan doa mengalami pengurapan Tuhan. Tapi saya juga mengalami itu waktu tidur. Saya mau beritahu kepada kita bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita bisa tertidur tetapi Tuhan tidak pernah tertidur bagi kehidupan kita. Dia begitu cinta memperhatikan kita di tempat tidur kita itu, saudara. Dan dia pun bisa menjamah kita, saudara. Karena dia tahu kita menjadi pribadi yang terus berpaut kepada dia. Saya mau beritahu kepada kita bahwa pada saat seseorang membangun sebuah kehidupan doa, persekutuan dengan Tuhan, puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, maka dia sedang membuat Tuhan bertahta dalam kehidupannya, saudara. Walaupun dalam keadaan tidur, walaupun dia mengalami sebuah penderitaan, walaupun dia mengalami sebuah sakit penyakit, walaupun dia mengalami sebuah tantangan-tantangan dalam kehidupannya, tetapi kuasa Tuhan yang sudah dia bangun setiap hari dalam doa pujian penyembahannya membuat Tuhan tinggal di situ, saudara. Membuat Tuhan berkuasa di situ, membuat Tuhan menolong dia, menyembuhkan, memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi yang kita harus bangun adalah sebuah kehidupan yang terus bersekutu erat dengan Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang harus dibangun hari-hari ini dalam sebuah situasi kondisi kehidupan manusia zaman sekarang ini, saudara. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Daud menyadari perkara itu, saudaraku yang terkasih. Dia membangun sebuah kehidupan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita membaca Mazmur pasal 71 ayat ke-8. Mazmur pasal 71 ayat ke-8. Mazmur pasal 71 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan hormat kepadamu sepanjang hari. Saudara,
Inilah yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami kuasa dan pertolongan kemenangan dalam kehidupannya saudara. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Aku memberikan hormat kepadamu sepanjang hari. Kata firman Tuhan ini saudaraku. Ini penting. Mazmur 119, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Firman Tuhan berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin saudara. Saudara, Raja Daud kenapa dia mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan dan berkemenangan? Walaupun dia penuh dengan tantangan, pergumulan saudara, dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh saudaraku. Ya kan saudara, diserang oleh orang-orang Filistin saudaraku. Ya, dia tinggal di gua Adulam, dia dikejar-kejar seperti buronan padahal dia tidak melakukan apa-apa kesalahan saudara. Yang mengejar mertuanya sendiri, saudaraku yang terkasih. Tetapi apa yang dia alami saudara? Dia mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Karena dia membiasakan dirinya terus tertuju kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan saudara. Pada saat seseorang masuk ke hadirat Tuhan, menaikkan sebuah doa pujian penyembahannya, dia sedang merendahkan dirinya dan tersungkur di kaki Tuhan saudara. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya saudara. Pujian penyembahan tersungkur di kaki Tuhan dalam hadirat Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk kerendahan hati yang harus kita bangun setiap hari saudara. Karena kita sadar kita tidak mampu menjalani hari-hari kita tanpa kuasa Tuhan. Begitu besar tantangan, begitu banyak perkara yang kita hadapi saudara. Kita butuh kuasa Tuhan. Buat Tuhan bertahta, berkuasa atas puji-pujian kita saudara dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja saudara. Bahkan pada saat Raja Daud melayani saudara Raja Saul, dia memainkan kecapi saudara. Dengan permainan kecapinya itu, kuasa roh jahat yang menguasai Saul itu lari saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita saudaraku. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya saudara. Saudara yang terkasih, kenapa Daud mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya sehingga kuasa kegelapan tidak bisa bertahan saudara? Dia menaikkan doa pujian penyembahannya dengan permainan kecapi. Dia orang yang terkenal di bangsanya saudara, seorang pemain kecapi, seorang pemazmur yang handal, seorang yang pandai berbicara dan elok parasnya saudara. Dari masa remaja dia sudah membangun sebuah kehidupan pujian penyembahan dengan permainan kecapinya. Kecapi alat musik yang dia pegang itu saudara, dia menyembah Tuhan saudara. Pada saat roh Tuhan undur daripada Saul dan Saul mengalami kuasa roh jahat yang mengganggu kehidupannya saudara, maka Daud mengambil kecapinya dan memainkan kecapinya itu saudara. Alat musik yang dia pegang itu. Dan waktu dia memainkan itu, kuasa roh jahat yang menguasai Saul lari. Dan Saul pun mengalami kelepasan, kenyamanan saudara. Saudara, pada saat seseorang
menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan dengan menggunakan alat musik yang dia biasa melakukannya saudara, maka kuasa Tuhan bekerja. Seorang pelayan Tuhan harus tahu bahwa kehidupan seorang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, haruslah hidup dalam pujian penyembahan setiap hari di rumahnya. Tidak ada kuasa apa-apa yang mengalir dari kehidupan seseorang yang tidak hidup dalam pujian penyembahan. Memainkan alat musik tanpa kuasa pengurapan Tuhan, tidak ada apa-apanya saudara. Di dalam hadirat Tuhan kita tidak bisa mengandalkan sebuah keahlian kita. Pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan, keahlian kita tidak mengubahkan orang. Tapi pada saat kita melayani Tuhan dengan pengurapan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan orang-orang yang kita layani saudara. Amin saudara. Jadi aktifkan kuasa Tuhan, itulah yang Daud lakukan. Saul mengalami kelepasan. Kenapa? Karena Daud sudah membiasakan dirinya dari masa remajanya saudara, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat kehidupan pujian kita. Biarkan Tuhan bekerja dan aktif saudara dalam hidup kita pada saat kita mengaktifkan sebuah kehidupan doa, pujian penyembahan. Coba kita membaca kembali Kisah Para Rasul pasal 16. Apakah yang terjadi pada kehidupan Paulus dan Silas saudara? Ini ayat yang tidak kelas asing lagi bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam jam berapa itu? Ya, di antara jam-jam 12 malam saudara. Ya, jam 1, jam tengah malam saudara. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku yang terkasih, pada saat seseorang menaikkan sebuah kehidupan pujian penyembahan, dia sedang membuat Tuhan bertahta bersemayam atas kehidupannya, berkuasa atas kehidupannya. Dan saudaraku, maka kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, melepaskan, membebaskan, membuka semua belenggu-belenggu. Saudara, penting bagi kita. Paulus mengalami saudara hal yang begitu menyakitkan bersama dengan anak rohaninya Silas. Mereka dipenjara karena memberitakan Injil. Mereka dipasung, dirantai saudara. Ditempatkan di ruang penjara yang paling tengah saudara. Ini berlapis-lapis saudaraku. Ya, di tengah-tengah, paling tengah. Dan tidak mungkin bisa mengalami kelepasan, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam penderitaan mereka, apa yang mereka lakukan pada saat mereka menghadapi masalah mereka, pergumulan mereka, saudara. Apa yang mereka lakukan pada saat mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Saya mau beritahu, seorang anak Tuhan tidak akan terlepas dari sebuah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menyadari bahwa kita harus lari kepada kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita, saudara. Paulus pun mengalami perkara itu. Hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan luar biasa. Yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada dia, saudara. Dan rela mati, saudaraku. Dia berjalan mengitari semua Asia ini, saudara, memberitakan Injil.
saudara. Tapi dia mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan tidak terlepas dari masalah, pergumulan, tantangan-tantangan hidup. Jadi jangan katakan, kenapa kalau Tuhan baik, aku mengalami ini. Karena Tuhan baiklah, dia mengizinkan kepada kita mengalami itu supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Karena kalau kita terus enteng-enteng saja, kita tidak kenal siapa Tuhan sesungguhnya. Kalau kita tidak menghadapi tantangan hidup kita, saudara, kita tidak kenal kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jadi pada saat saudara mengalami pergumulan, masalah, tantangan, yakinkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Yakinkan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Yakinkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia ada menolong kita, akan melepaskan kita dari situasi seperti itu. Bahkan lewat itu semuanya dia punya rencana, saudara. Saudara ingat Yusuf, saudaraku. Tidak ada yang tahu kenapa dia bisa mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tidak mengerti apa yang bisa terjadi karena dia tidak mengerti jalan-jalan kehidupan ini, saudara. Dibuang ke sumur, saudaraku, oleh saudara-saudaranya sendiri. Dijual ke Mesir, menjadi budak di rumah Potifar. Tapi dia seorang yang takut akan Tuhan, saudara. Dan tidak ada yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak dibuang dan dijual ke Mesir, saudara. Dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami perkara itu supaya dia sampai kepada tujuan Tuhan. Dia mengalami sebuah proses pembentukan sehingga dia tidak menyombongkan diri pada saat dia mengalami kesuksesan yang Tuhan berikan, saudara. Proses itu penting. Pergumulan itu memproses kita supaya kita menjadi dewasa. Sehingga kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Yang kita tidak tahu, saudara, begitu luar biasanya apa yang sudah Tuhan sediakan. Amin, saudara. Paulus dan Silas, Tuhan izinkan dia masuk dalam penjara ruang yang paling tengah itu dan dibelenggu. Ternyata dengan perkara itu, maka hari ini kita melihat sebuah kesaksian yang luar biasa dalam firman Tuhan. Mereka menaikkan doa dan pujian. Dan kuasa Tuhan bekerja. Belenggu-belenggu terlepas. Apapun yang coba mau membelenggu kita, saudaraku. Mungkin ada hal-hal, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karakter yang belum terbentuk, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita membiasakan diri. Terus membangun. Terus memaksa hidup kita. Dalam doa pujian, saudara. Maka kuasa itu mengubahkan kita. Membentuk kita, saudara. Dan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang terjadi. Pujian kepada Tuhan. Daud tahu itu. Nabi-nabi yang menyembah Tuhan tahu itu. Mereka membangun sebuah kehidupan. Doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang membangun puji-pujian kepada Dia. Tuhan memberi kemenangan karena Tuhan bertahta atas hidup orang itu, saudara. Ini penting bagi kita. Pernahkah kita mendengar Raja Yosafat, saudara, penuh dengan ketakutan dan seluruh bangsa itu, Yehuda, saudara, karena bangsa Moab dan Amon, mereka mau berperang menghancurkan Yosafat. Kita membaca 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Nanti saudara bisa renungkan lagi di rumah. Kita baca bersama-sama 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk kita.
Ayat 22 sampai 24 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk lari dari Tuhan. Betul? Salah. Apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat menjadi takut. Pernahkah saudara mengalami rasa takut? Pernah. Kalau saudara tidak pernah, wow, kita mau berguru sama saudara. Kita sering mengalami rasa takut, betul? Ya. Tetapi kita tidak boleh tinggal dalam rasa takut itu. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil apa? Keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Pengertian berpuasa adalah merendahkan diri di hadirat Tuhan. Berdoa. Inilah seorang raja yang luar biasa. Dia tidak mencari bantuan kepada raja lain, saudara. Dia tidak berseru kepada tempat yang lain memohon pertolongan. Tapi dengan rasa takutnya itu, saudara, dia lari, keputusan yang sangat tepat yang dia ambil. Inilah sebuah contoh dan teladan, saudara. Pada saat kita mengalami rasa takut kita, saudara. Pada saat situasi sepertinya, saudara, menekan kita dan kita menjadi gelisah. Keputusan yang harus diambil adalah lari ke kubu pertahanan kita. Lari ke rumah doa kita. Lari ke kubu doa kita. Lari, jumpai Tuhan. Datangi Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta apa, saudara? Pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Semua bangsa itu, umat itu berkumpul bersama, bersehati, saudara. Mendengarkan sebuah perintah atau ajakan untuk mencari Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, jangan ada seorang pun yang ketinggalan pada saat kita berkata, mari kita berdoa. Pada saat kita berkata, mari kita bersama-sama berpuasa. Pada saat kita berkata dalam gereja Tuhan, mari kita merendahkan diri. Jangan ketinggalan, saudara. Bangsa itu menyatukan hatinya. Seluruh Yehuda, mereka berseru meminta pertolongan Tuhan, saudara. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ayat 22, saya ambil saja ayat ini 22. Sebenarnya mereka berdoa merendahkan diri, mereka mendengarkan firman Tuhan, saudara. Tapi ayat 22 dan ayat sampai ayat 24 kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka apa? Terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh, saudara. Orang Moab, orang Ammon itu, saudara. Ayat 23, ayat 24, coba perhatikan, saudara. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, tempat berperang itu, saudara.
Mereka menengok ke tempat laskar itu. Apa yang terjadi saudara? Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Wow, luar biasa. Amin saudaraku. Luar biasa saudara. Pada saat seseorang dalam situasi yang begitu menakutkan dalam kehidupannya saudara. Tapi dia lari kepada Tuhan. Menaikkan doa, menaikkan puji-pujian saudara kepada Tuhan. Coba perhatikan saudara. Musuhnya itu bunuh-membunuh. Dan mereka datang ke tempat medan peperangan itu saudara. Dan mereka tidak perlu berperang. Karena yang berperang untuk mereka adalah siapa? Tuhan. Amin saudara. Inilah yang penting kita pahami. Ada kuasa Tuhan bekerja. Dalam sebuah kehidupan doa dan puji-pujian penyembahan. Dan mereka melihat di situ. Mati berhamparan. Bahkan semuanya sudah menjadi bangkai. Orang Moab. Orang Amon. Saudara, hari-hari ini musuh kita bukan manusia yang terlihat. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan saudara. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dia coba mau melemahkan, menjatuhkan kita saudaraku. Bisakah kita melawan kuasa roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara dengan kekuatan jasmani kita? Dengan pemikiran kita saudara, dengan uang kita, tidak bisa. Hanya bisa dikalahkan dengan doa, berpuasa, merendahkan diri, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan yang berperang. Tuhan akan membereskan masalahmu. Tuhan akan menolong engkau. Saudara, datang kepada Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan berjalan di depanmu, membuka jalan bagi kehidupanmu dalam segala apa yang sedang saudara hadapi. Mujizat Tuhan terjadi yang kita tidak sangka-sangka saudara akan mengalaminya. Pertolongan Tuhan, kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Kita hanya perlu merendahkan diri, berdoa dan memuji, mengucap syukur kepada Dia senantiasa. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan, saudara. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Lihat di depan ini, saudara. Saudara sedang membuat Tuhan berkemah, bertahta, tinggal di atas kehidupan kita lewat puji-pujian kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Kita hanya melakukan bagian kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Yosafat dengan bangsa itu dia tidak tidur-tiduran di kemahnya saudara. Dia datang ke medan peperangan. Menaikkan puji-pujian saudara. Tapi mereka sudah melihat semuanya menjadi bangkai. Kerjakan bagian saudara dan saya. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau. Orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Dia akan melihat kuasa Tuhan saudara. Nanti kita ke situ. Bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang menghidupi firman Tuhan. Saudara, ini sebuah kesaksian firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita nanti jumpa dengan Raja Yosafat di sorga, katakanlah, Bang, apa kabar? Saudara, karena dia luar biasa. Dia mencari Tuhan, saudara. Dia tidak mencari pertolongan yang lain. Amin, saudara. Mau melakukannya, amin saudara? Lakukan. Terus setiap pribadi alami kuasa Tuhan. Secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saudaraku, saya mengalami itu. Di ruang kamar saya doa. Tempat kos-kosan saya itu saudara. Saya menaikkan seperti biasa yang saya bilang tadi. Doa pujian penyembahan saya. Sudah lama saya minta supaya Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus-Nya. Membaptis saya, saudara. Tapi saya belum mengalami itu. Tapi sore itu, menjelang malam itu, saya masuk ke dalam kamar, menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan.
Dan setelah itu saya mengangkat tangan. Tuhan, penuhilah saya. Urapilah saya. Mungkin ini sudah mau memasuki tahun kedua untuk saya meminta itu, saudara. Tapi di kamar itu, malam itu, Tuhan melawat saya hanya one on one dengan Tuhan. Hanya kami berdua, tidak ada yang lain. Dia penuhi saya. Disitulah saya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saya berbahasa roh di kamar kos. Jadikan kamar kos saudara tempat berdoa. Jadikan kamar saudara di rumah saudara tempat berdoa. Dan pada saat saya melayani jiwa-jiwa one on one dengan murid anak komsel di kamar tempat saya berdoa itu. Saya menaikkan puji-pujian bersama dia, berlutut dan memainkan gitar. Pada saat kami menaikkan, seperti rusa rindu. Naikkan, lalu mulai menyembah. Dan tiba-tiba di situ, keprek jatuh dia ke belakang sana. Saya pikir, apa itu? Saya juga tidak tahu karena saya tutup mata menyembah Tuhan. Tapi pada saat saya buka mata saya, saudara, rupanya dia sudah begini-begini. Menggelepar-gelepar, saudara. Saya letakkan itu gitar. Dalam nama Yesus, keluar. Moncongnya, saudara, monyong. Begitu-begitu. Seperti mau mencium-cium. Apa ini moncongnya itu? Jijik saya melihatnya, saudara. Dan tiba-tiba saya mengerti. Ini roh cabul ini. Dalam nama Yesus, roh cabul keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluarlah. Moncongnya pun menjadi rata lagi. Saudara, hati-hati mulut yang suka ke depan. Mungkin ada roh jahatnya, saudara. Ya. Jangan suka ngomongin orang ke depan mulut. Saudara, lalu dia masih, apa lagi nih? Dalam nama Yesus, siapa kamu keluar dari sini mengganggu anak Tuhan ini? Keluarlah suara dari mulutnya itu. Aku Hermanus. Ini maaf, bukan disengaja nama ini. Aku Hermanus. Ini bukan Hermanus, ini Hermanto. Hermanto namanya, saudara. Iya. Kenapa kau di sini? Begini ceritanya. Oh, cerita dia, saudara. Ini benar, saudara, di kamar saya, tempat saya itu. Bapaknya ini teman karib saya. Kami seperjanjian supaya mengikatkan diri. Dari muda, kami akan kasih nama sesuai dengan nama kami untuk mengenang pertemanan kami. Maka bapaknya ini kasih nama dia Hermanto sesuai dengan nama saya, Hermanus. Macam-macam kau ceritamu ini, dari mana kau? Saya bilang, aku dari Balige. Balige dekat Danau Toba. Oh, dari Balige. Mulai sekarang dalam nama Yesus, Hermanus, keluar. Pulang kau ke kampung Balige sana. Katanya saudaraku. Maka pulanglah dia ke kampung halamannya. Si Hermanto pun ditinggalkan. Dan dia bebas, saudara. Tapi waktu saya tanya, Toh, kenapa tadi mulutmu monyong-monyong? Saya bilang, iya kah bang? Iya, mulutmu monyong-monyong. Seperti mau mencium seseorang. Coba buka dompetmu. Dulu belum ada handphone. Buka dompetmu, Toh. Saya mau lihat apa isinya. Persis
seperti yang Tuhan kasih tahu. Di dompetnya itu ada gambar perempuan. Satu persekutuan. Nah, dia bilang, "Bang, kenapa ini ada di dompetmu?" "Aku suka dia, Bang. Setiap hari aku lihat fotonya. Dan aku setiap hari, saudara." Dia tidak sadar roh cabul masuk dalam dirinya. Dia tidak hidup dalam pujian penyembahan, saudara. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak benar, amin saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan, bawa puji-pujian penyembahan. Belenggu akan terlepas. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Dan saya mau beritahu kepada kita, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, layani Tuhan, layani jiwa-jiwa dengan kuasa Tuhan. Aktifkan dia bekerja, bukan pada saat pelayanan terjadi. Pada saat kehidupan kita di rumah, sehari-hari. Saudara, itulah yang kita bangun. Sehingga pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan menjamah kita semuanya. Amin saudara. Sekali lagi, puji-pujian kepada Tuhan membuat Tuhan bertahta, berdaulat, berkuasa, berotoritas. Sehingga dia memberikan kelegaan, kemenangan kepada kita. Dia memberikan kelepasan, dia memberikan pertolongan saudara. Itulah pentingnya kita membangun sebuah kehidupan. Pujian penyembahan karena kita sedang merendahkan diri di kaki Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jangan lewatkan firman Tuhan ini hanya sekedar mendengar. Tapi ambil keputusan mulai hari ini. Malam ini sembah Tuhan. Biasakan diri masuk ke hadirat Tuhan. Biasakan diri menaikkan puji-pujian dimanapun kita berada. Biasakan diri mendengar lagu-lagu puji-pujian. Jangan lagu-lagu dangdut yang putus asa. Jangan lagu-lagu yang kita tidak tahu artinya saudara. Yang sudah dikuasai, dipersembahkan kepada setan. Tidak usahlah lagu-lagu yang lain-lain duniawi itu. Karena dia tidak memberikan kekuatan apa-apa kepada kita. Malahan kita menjadi lemah. Mau membangun kekuatan Tuhan saudara, amin saudara. Ini penting bagi kita. Ya saudara, ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Kita tidak bisa mengalahkan situasi seperti ini dengan cara-cara kita. Kita hanya bisa terjaga dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita disuruh tinggal di rumah, saudara? Karena ada banyak orang sudah tidak lagi menghargai sebuah hubungan dengan Tuhan. Beraktivitas ke sana kemari. Tidak menghargai hubungan dengan keluarga rumah tangganya, saudara. Pergi ke sana kemari. Situasi seperti ini memaksa kita. Artinya apa? Bahwa kita harus kembali dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau naikkan kembali puji-pujian kita. Bekerjalah Roh Kudus.